Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan, nama saya Ayep Saifuddin SPDI. Saya salah satu ASN di pemerintahan Provinsi Jawa Barat, yang mana saya bekerja sebagai guru di SMA Negeri 1 Rajagaluh mengampu mata pelajaran matematika peminatan di kelas 12. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya bersama-sama kita berbagi mengenai masalah pembelajaran yang saya temui di kelas. Nah, di antaranya yakni masalah yang saya temui yaitu perbedaan kemampuan prarequisit atau kemampuan awal dalam pembelajaran matematika. Maka dari itu, pada kesempatan kali ini mari kita membahas mengenai upaya mengatasi perbedaan kemampuan prarequisit dalam pembelajaran matematika untuk hasil belajar yang tuntas. Deskripsi permasalahan. Yang pertama, sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya dalam proses belajar mengajar, pertalian antara satu materi dan materi yang lain tidak terpisahkan. Satu konsep dengan konsep yang lain saling berhubungan. Contoh, materi ajar trigonometri kelas 10 dan materi ajar limit pada kelas 11 pasti akan berhubungan langsung dengan materi limit fungsi trigonometri di kelas 12. Atau secara umum seperti ini. Pelajaran matematika itu tidak saling lepas ya di antara mata pelajaran matematika SD, matematika SMP, matematika SMA. Semuanya saling berhubungan gitu ya. Manakala lemah di salah satu, misalkan di SD lemah perkalian, misalkan lemah penjumlahan perkalian dengan pecahan, pasti secara tidak langsung itu akan mempengaruhi pembelajaran di kelas, khususnya mata pelajaran matematika peminatan. Dan yang kedua, proses pembelajaran matematika dengan perbedaan kemampuan awal yang berbeda, itu secara tidak langsung dan langsung pula membuat kesulitan dalam penyampaian materi. Karena apa? Karena di kelas itu ada sebagian siswa yang sudah mahir materi sebelumnya atau materi persyaratnya, mungkin ada sebagian yang sebaliknya, boro-boro mahir gitu ya. Bisa saja tidak, bahkan sampai mungkin tidak pernah kenal dengan materi itu gitu. Ada gitu ya, apalagi dengan seperti yang kita akui KBM Luring ini baru berjalan beberapa bulan setelah sebelumnya dihantam badai corona ya selama 2 tahun. Mungkin Bapak Ibu juga merasakan perbedaan prerequisite yang sangat tinggi di kelas. Dalam pembelajaran di kelas, berdasarkan pretest didapatkan informasi bahwa hampir sebagian besar siswa masih belum paham manipulasi aljabar, khususnya manipulasi aljabar trigonometri dalam materi sebelumnya. Nah, dari mana cara mendapatkan ini? Saya membuatkan pretest sederhana, di mana saya mengecek materi prasyarat yang harus diketahui, yaitu misalkan trigonometri. Ada 4 pernyataan yang ini saya ambil dari kompetensi dasar trigonometri. Saya kira yang paling lemah di kelas yang saya ampu adalah kelas 12 MIPA 2, di mana kemampuan awalnya paling lemah. Maka saya coba-coba untuk mengecek nilai ketuntasannya apakah sudah tuntas belum dalam pembelajaran trigonometri. Nah, ini hasil pretest awalnya didapatkan satu siswa menjelaskan dan menentukan penjelasan trigonometri yang tuntas 20, cukup banyak, yang tidak tuntasnya 16, sedikit. Yang kedua, membedakan penggunaan jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Ini yang tuntas hanya 12, sementara yang tidak tuntas 24. Ini yang banyak yang tidak tuntas. Membedakan penggunaan jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Yang tidak tuntas ini 16. Nah, yang tuntasnya sedikit, 20. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Ini juga sama. Yang tuntas baru 16, mungkin hanya separuh juga enggak dari siswa 36 ini. Yang tidak tuntasnya sebanyak 20 orang. Lalu apa akar permasalahannya? Ternyata akar permasalahannya adalah siswa masih belum paham konsep limit dan konsep trigonometri. Atau kemampuan awal siswa mengenai limit dan trigonometri ini lemah. Kemampuan awal siswa tidak merata. Ya. Yang ketiga, siswa belum mampu menyelesaikan soal matematik trigonometri secara sederhana. Yang keempat, siswa belum mampu menerapkan konsep menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan rumus jumlah dan selinus sinus dan kosinus. Nah, tentang trigonometri mungkin trigonometri bagi saya di sekolah yang ada di desa gitu ya, trigonometri ini kadang dianggap sebagai siswa mata pelajaran yang paling sulit di antara bab-bab yang lain. Karena mungkin yang pertama tidak familiar, yang kedua terlalu banyak rumus. Mungkin di sini juga Bapak Ibu menyadari ya, rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus itu kurang lebih ada 30 rumus persamaan kalau dihafalkan. Nah, itu agak susah bagi siswa untuk menghafal, apalagi 2 tahun kemarin siswa yang saat ini kelas 3 tentu belajar di rumah, belajar daring. Nah, tapi tentu setiap permasalahan kita coba-coba solusinya. Yang pertama, saya membuat pemetaan dulu ya tadi dengan pretest, lalu nanti saya akhiri dengan post test untuk memetakan dari mana dan apa saja
kemampuan siswa yang rendah. Lalu kemampuan yang rendah itu saya coba jabarkan dalam membuat RPP, ya, terutama untuk mengatasi ya kemampuan awalnya itu yang lemah di sebelah mana. Lalu RPP itu saya laksanakan dengan cara menyediakan waktu yang minimal 1 atau 2 pertemuan khusus membahas dan mereview materi sebelumnya dan yang belum dikuasai. Hal ini untuk apa? Untuk membuat kemampuan awal siswa di kelas itu merata gitu ya. Kalaupun tidak bisa merata, minimal siswa belajar lagi lah dan diingatkan kembali mengenai khususnya bab limit dan bab trigonometri yang mungkin belum bisa dipahami secara sempurna di saat belajar daring. Yang keempat, memotivasi dan memberi kesempatan siswa untuk dapat belajar mandiri sebelum pembelajaran di kelas. Nah, kalau ini sifatnya dari guru ke siswa, pada kesempatan ini juga saya memberikan bahwa pelajaran prasyarat itu sebetulnya bisa dipelajari siswa sendiri ya, secara secara langsung, baik melalui lihat YouTube maupun belajar di perpustakaan. Jadi pada intinya materi prasyarat kan sudah dipelajari oleh siswa. Nah, maka dari itu bisa dilaksanakan pembelajaran itu secara mandiri, tidak hanya selalu ada di pertemuan khusus di kelas. Lalu hasil pemecahannya, setelah menggunakan beberapa alternatif solusi tadi, saya dapatkan kemampuan awal siswa itu relatif merata. Lalu siswa lebih antusias menghadapi materi selanjutnya karena materi prasyaratnya sudah mereka ingat kembali dan lebih mampu secara pemahaman. Lalu efek yang berikutnya adalah siswa lebih percaya diri dalam penyelesaian tugas, tepat waktu dalam pengumpulan, dan juga siswa secara objektif mampu menyelesaikan masalahnya sendiri. Ini hasil resume, pretest, dan post-test akhir di kelas 12 MIPA 2 ya. Nah, yang tadinya menjelaskan 20, sekarang 25, lebih tinggi. Yang bisa membedakan penggunaan jumlah dan selisih sinus dan kosinus yang tadinya cuma 12, alhamdulillah naik menjadi 18. Membedakan penggunaan jumlah dan selisih sinus dan kosinus naik tadinya 16 menjadi 19. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus tadinya 16 naik alhamdulillah menjadi 20. Itu hanya fokus misalkan kita menyediakan waktu mungkin 1 atau 2 pertemuan. Apalagi kalau kita bisa mencari metode yang lebih baik gitu ya dalam dalam menyelesaikan perbedaan kemampuan per episode, saya yakin hasil pretest dan posttest ini akan lebih bisa maksimal gitu ya. Mungkin itu dari saya pada kesempatan yang baik ini untuk sharing mengenai masalah perbedaan kemampuan awal siswa atau prerequisite. Mudah-mudahan berguna bagi saya khususnya dan Bapak Ibu dimanapun Anda berada. Salam sukses selalu. Akhirul kalam, sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.